suaranya Bu Ino ya? Terdengar. Nanti kalau kurang jelas bilang ya. Oke. Kita kasih Elena. Baik, sebelum kita masuk, Bu Ino mau mengingatkan hari ini tanggal 1, nanti siang ada link pengumpulan tugas KI 1 yang agama, yang kegiatan keagamaan dikumpulkan seperti biasa, dikirimkan cukup bukunya, tulisannya saja. Tidak perlu kalian duduk di depan televisi, itu tidak perlu ya. Duduk di depan gambar YouTube untuk mengikuti ibadah tidak perlu. Cukup buku laporannya saja yang kalian upload di GCM. Nanti siang akan Bu Ino bagikan linknya, sekaligus nanti ada PM seperti biasa. Ayo Alena. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Materinya tentang apa? Orang lain. Iya, aku membutuhkan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema yang G, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Nanti doa penutup yang terakhir kemarin mimpin doa ya. Siva. Ayo kita siapkan untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak. Baca bersama-sama. Terima kasih ya Bapak atas rahmat-Mu. Terima kasih ya Bapak atas rahmat-Mu yang berlimpah bagi kami yang berkumpul di sini. Seperti saudara dan saudari, berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran agar kami dapat memahami betapa pentingnya sehingga hidup kerjasama antar lebih berarti bagi sesama, bagi sesama masyarakat, bagi bangsa bangsa dan bagi gereja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita masuk, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyebutkan beberapa kebutuhan hidup manusia serta orang atau profesi yang dapat memenuhi atau melayani kebutuhan tersebut. Yang kedua, apa yang kita pelajari dalam materi hari ini, sikap yang perlu dikembangkan dalam melakukan kerjasama. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman. Sebelum lebih masuk dalam materi, Bu Ino akan tampilkan sebuah kisah. Ini ada dalam buku paket agama kalian, bacaannya. Paket agama yang dipinjami oleh perpustakaan. Ada toh? Itu ada tentang kisah pasar barter Wulandari. Itu diambil dari buku paket pendidikan agama
dan budi pekerti. Nah, seperti punyanya Selin itu. Ya, yang itu. Dilihat tema yang G di daftar isinya. Itu ada halaman berapa kalau buku anak-anak. Oh ya, kayak punyanya Cia ini. Yang lain enggak bawa. Kayak Keke itu. Oh, Febe ya bawa. Nah. Oke. Sambil kalian baca di bukunya itu, sambil dilihat. Oke, kita lihat. Pagi itu, Katarina sedang melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah menyuapkan anaknya, istri Robert Papa Ona ini akan menyiapkan daging paus kering untuk dibawa ke pasar Banten. Mereka memiliki stok kulit paus dan daging paus untuk ditukar dengan bahan pangan yang dihasilkan warga pegunungan seperti pisang atau ubi. Paus itu proteinnya tinggi. Robert lebih dulu meninggalkan rumah untuk melaut. Kalau kuliah tidak membaca gitu, ini yang kita lakukan. Oh, sekarang baru sudah baca ya. Bu Eno gambarnya diam. Bisa kan perlu ya? Iya Bu, gambarnya nggak ngapa-ngapain. Oh, berarti tidak bisa dipisahkan. Ini sudah bisa enggak yang di rumah? Bisa. Pagi itu, Katarina sedang melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah menyuapi anaknya, istri Robert Papa Ona ini akan menyiapkan daging paus kering untuk dibawa ke pasar Banten. Mereka memiliki stok kulit paus dan daging paus untuk ditukar dengan bahan pangan yang dihasilkan warga pegunungan seperti pisang atau ubi. Kalau sekarang tergantung daerah mana. Kalau daerahnya yang di sini ya nggak langka. Nanti coba dipisahkan. Sekarang nanti sendiri. Kalau kuliah tidak membaca gitu, ini yang kita lakukan. Yang di rumah tadi ketinggalan ya. Oh, betul. Bisa kan perlu ya? Oh, apa itu makanan baru? Ubi. Udah berapa ekor barunya? 1, 2, 3, 4, 8. Itu isi paus. Bagus ya.
Jadi di sana itu tidak ada uang sama sekali, hanya ada barang dengan barang. Ya, jadi tidak dinilai dengan uang, tidak terlihat adilnya kadang ya. Ya, tukar-tukaran. Itu namanya barter. Hanya ada dua pasar barter yang tersisa. Pertama, pasar Leworaja dan pasar Lamalara. Pasar di Lamalara ini sebetulnya hanya satu ganti dari pasar pusat kecamatan London. Pasar barter di London ini saat itu setelah kasus pembunuhan yang dikhawatirkan menjadi konflik sangat. Pasar barter di Lamalara ini dibuka setiap hari. Sedangkan pasar di Leworaja yang berjarak 12 km dari sini buka setiap hari Rabu. Pasar ini bagian dari ekosistem ekonomi yang tidak terpisahkan dengan perburuan paus atau mamalia di Lamalara. Orang-orang di pantai menyediakan ikan kering atau sumber protein, dan orang-orang di pegunungan membawakan hidrat atau makanan pokok seperti pisang, ubi, jagung atau sayur mayur. Pasar barter dimulai sekitar pukul 8 pagi untuk memberi kesempatan transaksi menggunakan uang. Jadi ada jam-jamnya, ada yang pakai uang. Nanti jam berapa sampai jam berapa barang dengan barang. Transaksi dengan uang. Pada saat ini tak boleh ada yang melakukan barter kebetulan. 8:15. Dan sedang marah-marah ada yang melanggar pasar yang bertugas memastikan tak ada yang dijual sebelum terus. Sebelum itu tanda dimulainya pasar barter, mandor pasar yang lain mengambil pajak atau retribusi. Bentuknya bisa uang, bisa juga berupa barang. Ada hari yang kita bayar, ada yang saya bisa tagih. Sama itu. Tidak boleh bayar barang, boleh barang. Kalau dia ada uang bisa ada. Nanti kita minta uang supaya bisa beli keperluan dengan tepat. Setelah semua pajak terkumpul, maka tibalah saat yang dinantikan. Katarina menukar ikan asin dan daging paus kering dengan pisang untuk anaknya, serta ubi untuk makanan bayi. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat barang ditukar dengan barang, di mana sistem ini masih lama. Kita tidak bisa memberikan harga pada barang tersebut, jadi sesuai dengan keinginan atau keputusan dari para penjualnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nanti ini Bu Ino kirim lagi di BCR karena waktunya nanti nggak cukup. Sekarang kita lihat pesan kitab suci. Kalian bisa baca dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 6:26 bahwa tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh manakah penciuman, tetapi Allah telah memberikan kepada seanggota masing-masing secara khusus. Jadi antara satu tubuh ini saling berhubungan. Kalau tidak ada mata, bagaimana cara kita melihat? Kalau tidak ada hidung, bagaimana cara kita menggunakan indera penciuman? Semuanya saling bekerja sama. Atau Tuhan menciptakan mata saja. Jadi sini mata sampai bawah kaki yang ada kayak monster kan ya. Nah, maka Tuhan sudah menciptakan semuanya sesuai dengan keinginannya, kehendaknya, rencananya. Kita bisa bekerja sama dengan semua anggota tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ini. Lanjut. Dalam persekutuan gereja, kita dipersatukan oleh iman akan siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kalau pertanyaannya dalam gereja, mengimaninya hanya Yesus Kristus. Tetapi kalau seluruh agama yang diimani yaitu satu Tuhan yang Maha Esa, sesuai sila Pancasila yang pertama. Tapi kalau ada pertanyaan dalam soalnya itu tertulis gereja, maka yang diimani ialah Yesus Kristus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kemampuan dan karunia yang kita miliki adalah untuk kepentingan bersama. Sebelum menerima pewartaan Paulus, orang-orang di Korintus memiliki kepercayaan terhadap roh-roh. Jadi sama seperti bangsa, siapa yang sukanya menyembah berhala dulu? Israel, bangsa Israel sangat dalam perjanjian lama dikisahkan bahwa dia menduakan Tuhan, berpaling dari Tuhan dengan menyembah roh atau berhala. Yesus selalu bersahabat dengan siapa saja dan tidak sombong. Hal ini merupakan sikap rendah hati. Seorang anak akan merasa aman dan tenang apabila didampingi oleh orang tuanya. Manusia mampu untuk hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, maka disebut sebagai hidup secara mandiri. Ya. Pribadi. Di LKS-nya masih ada yang salah di nomor 1. Membacanya nggak teliti, jawabnya makhluk sosial. Belum komentari, diperiksa lagi, masih ada yang salah itu. Sikap iri hati akan merusak persaudaraan. Sebagai orang beriman, kita satu tubuh dan banyak anggota-anggotanya yang dapat disebut dengan tubuh mistik Kristus. Dengan melayani sesama berarti juga melayani Tuhan. Lanjut. Ini ada di dalam buku LKS kalian. Tugas dari Kristus yang menjadi tugas utama kita. 1. Imam yang artinya menguduskan. 2. Yang artinya merawat. Untuk yang ketiga, lanjut lagi. Tugas utama kita sebagai orang beriman yang sudah dibaptis dalam gereja adalah mewartakan kerajaan Allah dalam kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Nah, di Indonesia itu sama seperti tradisinya yang dimiliki oleh binatang semut, suka bergotong royong. Kan ada lagunya toh, semut kecil gitu loh. Aku mau tanya. Nah, di dalam situ tertulis bahwa semut
juga suka bergotong royong. Kalian lihat, mereka berbaris berjejer-jejer membawa makanan banyak satu-satu. Terus setelah itu ingin membangun rumah. Biasanya ada dalam film-film kartun itu juga mereka tetap bergotong royong. Nah, tradisi itu juga dilakukan oleh bangsa Indonesia kita. Kerjasamanya disebut dengan gotong royong. Membersihkan selokan, menghias jalan, menghias gereja. Nah, kalian mengerjakan hari ini ada penilaian kebersihan kelas. Maka semuanya bekerja sama untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Kalian melakukan gotong royong, itu yang dimaksud ya. Manfaat kerjasama 1. Apa? Pekerjaan menjadi ringan. Ya, membuat pekerjaan menjadi ringan. 2. Memperkembangkan pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan inovatif, serta berjiwa solider dengan sesamanya. Ya, ada 3 di situ. Maka di LKS kemarin ada pertanyaan dijawab juga 3. Kalau Bu Ino menyuruh kalian untuk sebutkan, jawabannya harus lebih dari 2. Jangan disebutkan cuma 1 saja. Kecuali pertanyaannya menjelaskan. Kalau menjelaskan memang ada 1. Tapi kalau sebutkan tanpa ditulisin, sebutkan 2, tidak perlu seharusnya. Kalian sudah kelas 4. Materi kelas 4 Bu Ino ingatkan lagi nanti dipakai dalam ujian sekolah kelas 6. Jadi terus diingat-ingat, kelas 6 kemarin Bu Ino waktu mengajar banyak sekali yang sudah lupa materi-materinya. Karena merasa tidak sekolah selama 1 tahun, sekolahnya online, jadi membaca bukunya kurang, penjelasannya kurang, semuanya lupa caranya belajar. Oke, tetap dipelajari ya. Berikutnya, ini tidak perlu, langsung kita lompat. Oh, ternyata sudah habis. Oke, sekarang hari semester ini setelah TPS, kalian kurang 1 kali tugas KI 4. Minggu depan itu materinya sudah 10 perintah Allah. Jadi mulai dicicil dari hari ini sampai minggu depan menghafalkan 10 perintah Allah karena nanti tugasnya itu. Tidak boleh melihat buku, tidak boleh melihat apapun, tulisan apapun, yang penting harus hafal. 10 perintah Allah harus mulai dicicil dihafalkan. Begitu ya, yang di rumah paham ya, mulai menghafalkan apa? 10 perintah Allah. Pintar. Sekarang kita lihat untuk LKS-nya. Pintar sekali suka LKS ya, nggak suka komik ya. Kita lihat PR-nya kemarin, ada yang belum mengumpulkan sampai sekarang. Halaman berapa? Ya, 8 sampai 9. Kalau ada yang baru tanya kemarin malam, Bu, LKS yang dikerjakan halaman berapa? Nah, padahal di PDF-nya sudah tertulis. Ciri-cirinya tidak mau membaca perintahnya. Ada yang dikirimkannya tema F. Buat apa PR-nya tema B? Jadi kan nggak mau membaca perintahnya juga, ya kan? Sekarang nomor 1, yang membaca dari yang di rumah dulu ya, supaya semuanya bisa mendengar. Jacqueline nomor 1 dibaca. Iya Bu, nomor 1. Manusia mampu hidup mandiri karena manusia adalah makhluk pribadi. Pribadi, bukan sosial. Yang jawab sosial di PB, yang betul pribadi. Nomor 2. Nomor 2, Selin dibaca. Ya Bu. Nomor 2, cerita banyak anggota tetapi satu tubuh ditulis
Santo Paulus kepada jemaat di C. Korintus. Korintus, bukan Roma ya. Nomor 3. Brandon. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita saling mengasihi dan membantu. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita saling mengasihi dan membantu. Pinter. Nomor 3D. Nomor 4. Sarah. Syan. Dalam membangun persekutuan gereja mendasarkan pada iman akan Yesus Kristus. Oke, pinter. Yesus Kristus, gereja yang ditanyakan. Nomor 5, Jovanka. Sikap iri hati bertentangan dengan semangat Kristiani yang diajarkan B. Yesus. Yesus. Oke. Nomor 1 sampai 5 tadi sudah ya? Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita lihat nomor 1, Luis, dibaca. Dalam persekutuan gereja kita dipersatukan oleh iman akan Yesus Kristus. Ya, ini hampir sama kayak yang di pilihan ganda tadi soalnya. Nomor 2 yang membaca Aiko. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Satu Tuhan, pintar. Berikutnya yang membaca nomor 3, Aaron. Aaron. Yesus selalu bersahabat dengan siapa saja dan tidak sombong. Hal ini merupakan sikap rendah hati. Pinter, ini sudah ada juga dalam ringkasan yang di atas. Renjiro, nomor 4 dibaca. Sebagai orang beriman, kita satu tubuh dan banyak anggota-anggotanya yang dapat disebut dengan tubuh mistik Kristus. Pinter, tubuh mistik. Kebanyakan kaki. Nomor 5. Yang membaca Cliff tadi sudah hadir? Cliff? Sudah. Cliff? Oke, Cliff. Dibaca Cliff, nomor 5. Setiap minggu kita dipersatukan dengan tubuh Kristus dalam rupa Ayo. komuni kudus. Tubuh Kristus yang ditanyakan, tubuh Kristus itu Komunikasi kudus. darah Kristus simbolnya apa? Darah Kristus disimbolkan dalam apa? Anggur, pintar. Tubuh Kristus disimbolkan berupa roti atau hostia kudus, sedangkan darah Kristus disimbolkan dalam bentuk anggur. 3 tugas Kristus. Brilian tadi sudah hadir belum? Brilian. Brilian. Kemarin ngirimnya malah popnya saja yang bagian atas, ininya nggak difoto sama Brilian. Brilian mana?
Enggak hadir tanpa keterangan. Oke, nomor berikutnya Romawi 3 dari sekolah sekarang. Jeremy, dibaca nomor 1. Halo? Kok gak tersalah? Nonya nggak please. Tuh. Betul. Oke, mohon maaf tadi masih nge-lag. Romawi 3 untuk kunci jawabannya Bu Ino kirim saja di BCR ya. Karena sudah 8.13 persiapan Bu Ino mengajar di kelas 4A. Itu ya anak-anak ya. Untuk Romawi 3 PR-nya menghafalkan 10 perintah Allah. Terus kemudian dikerjakan halaman 12 sampai 14. Halaman 12 sampai 14 dikerjakan, ditulisi PR. Dikumpulkan seperti biasa di BCR, nanti difoto. Bu Ino buatkan linknya. Oke, jadi hari ini Bu Ino kirimkan rekaman, terus video pembelajarannya hari ini dan juga besok. Kemudian kalian kerjakan PR-nya itu, jangan lupa upload yang link KI1 keagamaan, tugas keagamaan. Apa? Hari Rabu paling lambat. Nah, kerjakan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berarti kita bisa akhiri sampai di sini. Kemarin terakhir nomor absen berapa? Tadi nomor absen berapa? Sudah ya? Belum. Tadi sudah? Belum. 20 siapa 20? Sudah ya? Berarti Tari mimpin doa. Sini Tari mimpin doa di sini.